Jadi antagonis. Kayaknya muka gue ya. Muka gue Mukanya sih kayaknya mulus-mulus. kayak muka gue cetakannya. Coba dilihat. Nggak tahu. Jadi emang dari awal aku di Cinemark itu alhamdulillah kebetulan langsung dipercayakan untuk peran antagonis. Jangan lupa nonton Pretty Woman, terus like, subscribe, comment, share, karena di situ ada aku. Oke, semuanya jangan lupa nonton terus Pretty Woman. Jangan lupa saksikan Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Ini semua tentang wanita. Karena setiap wanita punya cerita. Guys, jangan lupa ya buat di subscribe, like, and comment. Hari ini saya bertemu seorang pemain sinetron yang sangat istimewa. Tanpa dia sinetron ini nggak ada konfliknya, seperti sayur tanpa garam. Nggak ada yang jahat ya, Bo? Ini dia, Windy Wulandari. Apa kabar Windy? Baik-baik, Mas. Udah. Kayaknya mukanya udah setelannya kenceng ya. Setelahnya kenceng soalnya suka teriak-teriak nih di lokasi. Teriak nggak sih? Teriak-teriak enggak, kebetulan tergantung sih antagonis itu kan ada beberapa macam antagonis, ada antagonis yang mild, ada antagonis yang hardcore gitu. Ini antagonis yang apa nih? Kalau di judul ini aku dapat antagonis yang mild, sangat yang mild, terus udah gitu sinis, lebih ke kayak posesif, terus lebih ke nyinyir gitu. Tapi kalau judul sebelumnya aku dapat antagonis yang angkuh, sombong. Ceritanya wanita yang kaya raya, nggak ada suaminya, tapi sangat posesif dengan anak-anak kayak gitu. Tapi sebenarnya, actually aku selalu dapat antagonis, jadi nggak jauh dari itu. Jadi antagonis tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang antagonis ya itu seperti aku bilang, ada yang antagonis hanya cukup dengan mata atau dengan kata-kata yang lebih pedas, atau kadang-kadang pakai intonasi yang lebih tinggi. Gitu. Dari mana pertimbangan mereka apa kok? Milih aku. Iya. Jadi antagonis kayaknya muka gue ya. Mukanya sih kayaknya mulus-mulus. Kayak muka gue cetakannya. Coba dilihat. Nggak tahu. Jadi emang dari awal aku di Cinemark itu alhamdulillah kebetulan langsung dipercayakan untuk peran antagonis gitu. Jadi peran antagonis itu memang membutuhkan effort yang tinggi karena kita harus bener-bener main mata, terus kita bener-bener main di gestur tubuh gitu ya. Jadi nggak bisa antagonis tapi terus kayak loyo gitu kan. Antagonis harus bener-bener tegas kan pembawaannya gitu. Oke. Dalam kehidupan nyata emang pembuli ya? Tukang bully gak sih? Justru itu ya, kalau di kehidupan nyata seorang antagonis itu biasanya orang-orang yang antagonis yang aku kenal itu biasanya justru menderita. Udah selain menderita, antagonis itu lebih halus orang-orangnya. Jadi orang-orangnya lebih sebenarnya hore, ketawa-tawa gitu. Aslinya ya. gitu. Asik, seru. Aku banyak ngeliat antagonis yang bener-bener pure antagonis itu sebenarnya koplak. Jadi mereka hanya memainkan di karakternya aja gitu. Di dalam kamera ya pas. Betul. Begitu di luar kamera jadi aslinya. Langsung murah copot ya. Jadi kayak gue dibayar buat antagonis. Oke. Aslimu sendiri gimana sih? Asli gue yang lawak. Gitu ya. Seru banget kayak gini ya. Asli gue kayak gini. Jadi gak tau ya, aku tuh kebiasaan kalau di lokasi syuting selalu sama orang-orang tuh bawaannya ngobrol, ngeblend siapapun, dari kru, dari semuanya, pemain gitu ya. Satu tim itu di lokasi aku selalu kayak begitu. Karena apa? Karena kalau begitu kita harus ngedapetin feel itu, kita harus ngeblend sama semua di sekitar kita gitu. Mau dari orang kostum, orang lighting, orang make up, sutradara, semua lah. Jadi kita lebih dapet nyawanya gitu. Jadi karena apalagi lawan main ya gitu. Kayak aku ngadepin di sini lawan mainku, suamiku lebih mature. Which is itu Om Sigit. Mas Sigit. Sigit Hardadi. Aku aja manggilnya Om. Manggilnya Om ya? Iya, jadi karena dapat Om Sigit
kebetulan alhamdulillahnya cocok dan menyenangkan. Orangnya sangat amat humble, terus bekerja sama dengan baik gitu ya. Jadi tektokannya kita enak. Nah itu awal-awalnya aku karena belum pernah, kita pernah main bareng, judul bareng tapi nggak satu frame. Nah ini begitu satu frame jadi kayak lebih ngerasa kayak oh iya ini ngeblend sama Om Sigit gimana ya gitu. Nah itu dari ngobrol, oh ternyata dengan mudahnya ngeblend sama Om Sigit tuh enak. Dalam kehidupan nyata sebenarnya orangnya rame, bukan pembuli, mungkin menderita aslinya. Gue melo melo banget. Begitu ini sebenarnya ada nggak sosok atau tokoh atau pemain senior baik itu di luar atau di sinema Indonesia yang jadi inspirasi untuk tokoh-tokoh yang ini, untuk antagonis? Antagonis. Iya. Aku, sering ngeliat siapa? Aku senang kalau antagonisnya itu sahabatku sendiri Mbak Meriam Belina. Oh. Itu senang banget dan aku banyak dapat ilmu juga karena dia orang yang sangat baik, sukanya sharing dan kebetulan kita dekat banget, maksudnya udah kayak kakak adik gitu. Dan aku kayak ngerasa punya kakak sendiri kalau ngobrol sama Mbak Mer. Kita sering makan bareng karena kebetulan sebelumnya aku satu judul sama Mbak Mer, jadi aku juga belajar banyak dari situ gitu. Tapi kalau aku ngeliat tokoh yang aku juga suka adalah Christine Hakim. Oh, oke, Christine Hakim ya. Mungkin dia kayaknya agak jarang antagonis ya, protagonis ya. Protagonis. Mbak Mer mungkin apa sih tipenya agak beda ya. Dua-duanya oke ya. Iya. Jadi aku belajar dari dua karakter yang berbeda. Yang satunya protagonis tapi ngebawainnya sangat amat soft gitu kan, smooth. Tahu-tahu bunuh aja. Terus Ya? tiba-tiba ceng gitu. Nah kalau Mbak Mer kan main otaknya tuh kayak, itu keren banget, keren banget. Itu luar biasa sih. Dulu Mbak Mer waktu jayanya ada sebutannya itu buat Mahma Perfilman Nasional karena saking ininya, saking dalam dirinya ya. Dalam dirinya itu memang kemampuannya oke ya Mbak Mer ya. Iya Mbak Mer, I love you full. Aku lihat Windy sama di lokasi syuting itu kayaknya ngeblend banget ya, nggak ada jarak sama sekali. Enggak. Dari awal begitu atau lihat-lihat situasi? Enggak, dari awal aku emang nggak ngegap sama siapapun, maksudnya dari yang jadi lebih muda dari aku gitu ya, apa yang lebih tua dari aku ataupun kru ataupun semuanya. Karena kalau umpama kita mau dapetin feel untuk bermain dengan karakter kita, terus bermain dengan orang-orang yang belum pernah kita satu judul bareng, satu produksi, itu harus, kalau aku harus ada bondingnya gitu. Karena kayak gini juga ya, aku punya anak ceritanya udah gede, anaknya ceritanya udah nikah. Nah disitu aku harus naruh yang namanya soul aku tuh harus dapat. Kalau gila ini anak gue nikah nih, diambil sama cewek yang gue nggak suka, gimana ya gitu kan gitu ceritanya. Berarti anaknya cowok di sini, anaknya cowok ya? Jadi anakku cowok di sini. Dalam kehidupan nyata usianya 40 something. 40 ya? Oke, 40. Tapi ceritanya udah punya kesulitan kan anak di dalam kehidupan nyata, anaknya pasti masih teenager kan? Iya, anak aku umurnya 17 tahun. Nah, di sini anak aku ceritanya late 20 lah ya. Late 20 dan menikah. Jadi kesulitannya enggak sih. Kebetulan aku dan anakku cukup dekat. Jadi hubungannya juga baik dan enak gitu ya. Maksudnya dia juga anak yang sangat open minded, terus rame, seru. Jadi ngeblendnya juga gampang. Ngeblend sama Om Sigit suamiku juga gampang gitu. Jadi kita bertiga alhamdulillah dengan mudahnya dapat sih chemistry itu. Karena yang penting kalau mama satu keluarga sinetron itu chemistry-nya sih. Iya, bener sih, ada reaksi kimia yang baik. Karena sama anak pun kalau kita nggak dapet chemistry-nya garing gitu. Jadi bagaimana menempatkan diri sebagai ibu yang punya anak udah gede, udah nikah, tapi tetap posesif. Iya. Sebenarnya itu basic ya. Cerita di sini adalah cerita kehidupan hari-hari, yaitu seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya dan sangat mengetahui sifat anaknya, terus tiba-tiba mau diambil cewek lain dan gak mau, takut kalau ceweknya salah juga. Nah sebenarnya kan takut kayak, aduh nanti anak gue kalau udah nikah diambil nih cewek bisa nggak yang ngurus, anak gue kan manja, anak gue kan biasanya gue urusin, anak gue gitu. Jadi itu lebih ke
perasaan seorang ibu yang takut kehilangan anak. Yang wajar banget sebetulnya ya. Itu wajar banget dan di mana-mana sih. Begitu ya. Itu di semua kalangan ibu-ibu pasti yang punya anak pasti akan merasakan begitu bukan? Masa sih begitu? Gue gitu sih. Gue gitu. Oke, dalam kehidupan nyata baru 17 tahun ya. 17 tahun dan laki-laki SMA, juga. SMA. SMA kelas 3. Jadi enggak sebenarnya similar lah ya sama Similar, itu beda usianya. similar. Dalam kehidupan sehari kalau misalnya pas syutingnya itu tiap hari apa? Senin. Setiap hari aku syuting Senin sampai Senin, Minggu juga nggak libur. Tapi alhamdulillah judul ini tuh saking enaknya, jadi kadang-kadang karena scene dikit dijadiin besok aja deh mam, gitu. Digabungin besok deh. Jadi aku masih punya waktu untuk suami dan anak gitu. Tapi untungnya suami dan anakku itu orang yang sangat mendukung atas karirku sendiri gitu. Jadi bersyukur banget sih. Dari dulu gimana sih ceritanya kalau nggak salah pernah jadi finalis Putri Indonesia tahun 2000 ya? Iya. 2000. Waktu Terus itu setelah sekian lama kapan sebenarnya mulai main sinetron? awalnya aku nggak main sinetron. Aku memulai karir, aku ikut sampul majalah gitu pemilihan. Dari sampul pernah nggak sih? Aku ikut mode. Mode, ya? Majalah mode. Majalah mode. Zamannya siapa? Linda ya, Linda Nirmala ya. Aduh udah lama banget, lupa. Dina Aku. Lorenza? Di atas aku itu. Di atas ya? Di atas aku Dina. Maaf ya. Sorry ya Dini ya. Sorry ya Dina, kita beda angkatan. Beda angkatan, gue masih muda. Iya. Jadi ya Dina gue juga dulu ngeliatnya di majalah mode kan. Iya, terus udah gitu dari majalah aku ke presenter. Presenter bola. Presenter bola. Menarik nih. Di mana? Di stasiun apa? Dari macam-macam aku tuh udah pegang bulu tangkis di Indosiar, bola dulu di La Liga ya. La Liga ya. Terus udah gitu juga bola di TV One. Jadi aku pindah-pindah TV One, RCTI, terus Indosiar pegang bulu tangkis. Jadi emang aku tuh lebih sporty banget orangnya. Iya. Memang kelihatan sih. Kayak laki sih. Iya. Lebih tepatnya gue mental. Jadi kalau jadi presenter bola mesti agak paham dong soal bola dong. Nah Premier League lah, itu La Liga. itu dia dan itu aku kan orang yang belajar itu otodidak. Karena belajarnya otodidak jadi kayak semuanya aku belajar otodidak. Terus udah gitu aku sebelum aku presenter bola, aku itu juga penyiar radio. Aku sempat di UFM, aku sempat di UFM Femina dong. Iya. Terus aku sempat di apa sih yang di Tenda Semanggi, kok gue lupa ya. Aduh kok gue lupa sih. Sumpah demi apapun gue lupa. Radio yang humor bukan sih? Enggak. Bahana aku juga sempat. Bahana pernah ya? Aku sempat di Bahana, aku siaran pagi tuh di Bahana. Tapi kalau siaran pagi tuh bener-bener dari jam 6 sampai jam 10 kan. Jadi aku standby itu jam 5 pagi. Lumayan ya Bo ya, ngantuk-ngantuk suruh ngomong 4 jam Bo, 4 jam. Ngomong apa aja kalau yang di Bahana itu? Tergantung. Topik-topik Jadi yang lagi hangat. topik-topiknya itu biasanya kita juga dikasih sama musik directornya kan, dikasih tahu begini. Tapi intinya kita mengembangkan sendiri deh. Jadi apa yang lagi ada diobrolin di sekitaran seputaran dunia entertainer atau apapun lah, berita-berita terupdate terkini gitu. Berarti memang dengan dunia broadcast ya salah satunya nggak terlalu asing ya. Makanya begitu masuk syuting sebenarnya tinggal menyelesaikan diri aja. Tapi sinetron masih nggak sinetron pertama yang dibintangi? Sinetron pertama dibintangin apa ya, waduh. Saya yang banyaknya ya. Lupa. Jadi tapi yang pertama dan lama itu adalah Cinta Fitri. Cinta Fitri ya. Cinta Fitri. Jadi waktu dulu di situ masih ingat jadi apa gitu? Jadi Sheni. Jadi aku jadi anak kampus. Jadi ya? anak kuliahan, naksir sama tukang roti. Tukang rotinya itu Bambi Putuanda dan sampai sekarang kita sahabatan parah. Nah, itu jadi anak orang kaya yang jatuh cintanya sama tukang roti. Gila ya. Jadi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa. Siapa yang ngesting itu kok pinter banget? Itu bingung gue juga. Kenapa gue jadi mahasiswa ya? Udah lama, itu udah lama banget itu kayak 15 ya, itu udah cukup tahun lama lalu sih, lah. kan lama banget 15 ya. Tahun lah ya. 2006 ya. 10, 13, 14 tahun ya. Tapi ngomongin kembali ke soal antagonis tadi, di Cinemark nih antagonismu. Di Cinemark alhamdulillah rezekinya di antagonis semua loh. Bener-bener di antagonis semua. Rezekinya tidak harus di protagonis ya. Nggak pernah.
Nggak pernah. Aku pertama main di nggak pertama ya. Maksudnya aku pernah main protagonis di Sinemart nggak lama. Pernah? Pernah. Apa? Raja Wali. Film apa nih, action? Raja Wali jadi kolosal. Oh, kolosal. Itu aku jadi protagonis, tapi nggak lama. Nggak lama. Kayaknya ini kali, memang orang maunya Kayaknya singit. Teman-teman gimana kalau ngelihat pas di TV gitu? Teman-teman kalau di TV biasanya gini. Emang kalau di TV tuh mukaku kan nyolotin kan gitu. Tapi kalau aslinya begini gitu. Asli tuh cerewet, berisik, ketawa-tawa, Friendly lah ya. Friendly Banget ya. Jadi lebih fun to be with kayaknya gue ya. Terus udah gitu kalau lagi take, terus kadang-kadang gue lagi capek gitu, terus juga muka gue kayak ngeliatinnya di ujung, nggak usah kebawa peran. lupa kadang-kadang ngeliatin orang juga kayak kenapa lu nggak usah kebawa peran. Oh iya, lupa gue lagi nggak syuting gitu biasanya. Jadi sebagian besar waktunya di lokasi syuting dong ya. Lokasi Senin sampai Senin lagi. Senin sampai Senin. Tapi paling malam jam berapa? Aduh, ini syuting terenak sih ya, nggak ada paling Nggak malam sampai jam 12 gitu enggak ya? Sampai jam 12. Jadi jam kita kontrak itu 9 sampai 12. Jadi maksudnya harus punya jamnya itu, callingan biasanya dari jam 9, jam 12 itu pasti kita semua udah bubar. Oh, pasti. jam 12 udah bubar ini ya? Syuting sehat ya, luar biasa sih Sinemart ini. Terus gimana? Di luar itu kalau masih ada waktu biasanya ngapain di rumah? Di masih rumah. sempat main ketemu teman-teman nggak? Masih. Syuting ini aku senang banget karena sering banget bisa ketemu teman-teman. Jadi aku masih bisa hang out sama teman-teman, terus masih bisa sama keluarga juga. Terus masih bisa punya waktu untuk olahraga. Terus kebetulan aku juga hobinya ngelukis. Jadi aku masih punya waktu untuk lukis. Aliran apa ini? Dulu aku guru lukis anak. Oh, Di Hadi Prana Kemang. Di Hadi Prana. Iya. Hebat banget. Baru tahu nih aku nih, asli nih. Jadi sebenarnya sosok yang antagonis ini sosok yang melankolis. Keibuan banget ternyata ya. Jadi aku emang suka ngelukis. Terus kebetulan waktu itu ditawarin sama guruku, Win, lo mau nggak jadi guru gitu? Tapi aku juga ngajar anak. Aku ngajar anak autis dan indigo juga. Oh, oke. Tapi it's a special kids ya, jadi special treatment juga. Jadi kalau yang regular class aku pegang satu kelas itu 12 anak. 1,5 jam. Tapi kalau yang special class itu 45 menit satu anak. Gila, nggak nyangka sama sekali. Antagonis, tapi ternyata pernah jadi guru lukis. Udah lama. Terus, waduh, prestasinya macam-macam nih. Tapi semuanya hilang Melanglang karena antagonis. Antagonis. Suami, anak gimana? Apa nih? Dukungannya sama Windy soal sinetron. Mereka gimana? Sangat Mereka mendukung? Sangat mendukung. Anakku juga udah gede ya, jadi sangat mendukung. Dan suamiku juga, karena kita ketemu jauh sebelum aku ketemu dia, itu aku udah di dunia entertainer. Jadi alhamdulillah dia sangat mengerti dan bahkan dia sangat mensupport gitu. Kadang-kadang kalau aku udah lama break nggak syuting gitu ya, satu judul kan biasanya aku break dulu tuh untuk ngilangin karakter yang ada. Jadi untuk ngilangin semuanya lah yang nempel di judul sebelumnya itu kan harus butuh waktu kan. Jadi aku nggak syuting dulu tuh biasanya suamiku langsung nanya, kamu nggak syuting lagi gitu? Iya, nanti aku istirahat dulu deh. Gak apa-apa kalau mau syuting lagi gitu, daripada kamunya bengong. Mungkin dia ngeliat aku orang yang betah di rumah. Oh, betah di rumah. Jadi aku aktif, tapi aku tuh sebenarnya anak rumahan. Jadi kalau nggak ada kerjaan tuh lebih yang leyeh-leyeh, lebih kayak santai-santai di rumah gitu. Jadi karena tomboy kali ya. Kalau kan main motor. Motor gede. Iya, ini kayaknya penuh kejutan ya Kak. Penuh dengan kelaki-lakian ya gue ya. Gila, main motor. Udah lama main motornya? Udah dari SMA ya. Dari SMA ya. Dari SMA dan pernah ngesot dari motor. Jadi sebenarnya gue dulu cita-citanya jadi atlet berkuda. Atau atlet renang. End up-nya jadi artis sinetron. Iya. Tapi nggak nyambung. Tapi seneng aja kan jalan. Alhamdulillah enjoy. Jadi aku ngebiasain kalau ngerjain sesuatu itu pasti kita harus enjoy dari hati. Semuanya pasti akan lebih on.
suami paham banget dengan dunia entertainment. Suami punya perasaan cemburu nggak sih, karena di lokasi syuting ketemu cowok-cowok yang ganteng, cowok-cowok yang Alhamdulillah suamiku itu orang yang luar biasa, pengertian, terus udah gitu luar biasa, mendukungnya, luar biasa, percaya. Jadi nggak pernah tuh ada kayak nanti kamu gini, nanti kamu gitu, curiga sama ini, nggak, sama sekali. Itu bukan suami aku banget. Enggak. Jadi dia justru kayak, aku sih percaya kamu nggak kenapa-napa gitu, karena emang kamu kan cuma karena aktivitas kamu nggak bisa diem, jadi lebih positif kalau syuting gitu. Karena aku bukan tipikal yang ibu-ibu arisan gitu, yang sosialite gitu, lebih outdoor aku. nggak punya kamu arisan nggak? Punya teman arisan, punya, tapi itu teman-teman arisan yang dekat-dekat aja gitu. Tapi aku orangnya lebih kayak adventurous person gitu, jadi aku lebih kayak adventure di lapangan, di alam. Itu aku sih, aku lebih anak alam gitu. Ya kayak gini, kalau reporter itu kan ada yang nulis, tapi aku lebih seneng ketemu orang. Nah, iya, seneng banget ketemu setiap saat kayak gini. Setuju. Jadi ternyata ketemu teman lama di situ. Setuju. Itu dari dulu begitu ya? Iya. Jadi aku nggak bisa orang yang di belakang layar. Oke, tadi ada yang mana? Bener. Pokoknya mau di ini ya, yang di depan. Outgoing. Outdoor ya. Ngomong-ngomong tadi sempat nyebut olahraga. Olahraganya apa? Berenang sama berkuda. Kuat berapa lap? Waduh, tergantung ya umur sekarang ya. Tapi aku lebih suka berkuda. Berkuda ya? Apa enaknya berkuda itu semua? Badannya enak, terus lebih kayak di alam bebas gitu. Jadi kayak nggak terkekang sama sesuatu apa-apa. Aku tuh nggak bisa, soalnya aku nggak bisa orang yang diem gitu. Nggak, aku tuh alam. Iya. Jadi main motor pun buat aku alam gitu. Sepeda juga alam ya, cuma kalau motor tuh lebih adrenalinnya tinggi. Iya. Mungkin aku lebih kayak ekstrovert kali ya orangnya, jadi kayak gitu. Ya tadi outgoing tadi pas. Iya. Jadi kalau naik motor tuh kayak begitu greng gitu tuh kayak udah gitu ya. Beda. Sama kuda mungkin sama bebasnya. Kalau sama kuda itu kan binatang yang paling sensitif kalau kita lagi bermasalah. Jadi kita misalnya lagi galau, betul, lagi ini, nah, dia akan terasa kuda itu. Jadi kuda itu akan ada bisa, kayak bonding gitu. Nah, jadi kalau kita mau ibaratnya mau calming diri kita, itu biasanya main kuda. Berkuda itu bisa menenangkan. Jadi kalau kita nggak tenang, kudanya juga. Oke. Gitu kan. Baru tahu nih, soalnya nggak main kuda. Jadi ya, tapi basicnya juga nggak mudah sih main kuda. Karena dulu kebetulan papa dulu waktu masih hidup angkatan, jadi hobi aku menembak. Bener-bener asli ini ya, nembak kuda, main motor. Emang cowok ya, outdoor ya, cowok banget ya gue dulu ya. Dulu aslimu cowok atau enggak sih? Kebetulan enggak, dulu rambutnya panjang Bu, segini waktu Putri Indonesia. Terus panas. Tadi aku lihat ada, gue suka banget yang rambutnya agak di poni gini ya. Nah, ya poni ini dan agak awut-awutan gitu. Iya. Itu oke banget. Poni awut-awutan. Poni terus rambutnya itu ya segini tapi poni oke. Itu kayak bajunya, kaosnya warna agak merah atau oranye. Ngebob ya? Ya ngebob. Oke. Masa sih? Ada, aku lihat di ini. Gue malah nggak tahu. Aku googling. Ada di googling apa di Instagram kali ya. Masa? Iya. Ini yang kayak gini? Enggak, ada yang lebih ini lagi. Itu kayak kayak laki. Oh, kayak main motor ya? Enggak main motor sama mungkin anakmu kali ya. Oke kok. Masa? Iya. Udah lupa gue merambut gue sendiri kayaknya. Jadi perjalanan kalau ngomongin sinetron itu udah berapa tahun? Ada lupa 15 ya? Tahun? Belum ya? Aku puluhan ya? Belum juga kayaknya. Aku termasuk lumayan baru kok. Lumayan baru. Kalau sinetron dari yang pertama ya, Cinta Fitri ya udah lama. Ya, cukup tapi lama. Maksudnya aku on off. Iya, on off ya. Jadi aku nggak terus gitu stabil. Kenapa bisa on off itu? Aku on off itu biasanya karena anak mau ujian. Atau pas pergi kemana gitu? Atau pergi, karena aku punya jadwal sama suami itu pasti setahun 3 kali 4 kali pergi gitu. Kalau 3 bulan sekali dong. 4 bulan sekali. Tapi sekali pergi sebulan. Sekalinya atau 2 minggu. Jadi kan waktu habis ya. Iya, habis di jalan. Habis di jalan-jalan. Jadi kadang-kadang kayak ya udah nih
kita ini istirahat dulu ya gitu. Aku mau syuting nih, kalau nggak syuting gimana nih? Karena syuting kalau kita udah kontrak sampai judul itu selesai kita harus komit gitu. Jadi nggak bisa izin apa segala macam ya, tanggung jawab sama judul lah ya. Windy anak keberapa? Anak terakhir, aku beda sama kakak aku yang satu. Yang pertama beda 17 tahun, yang kedua beda 15 tahun. Jauh banget yes, ya? Amna Komerce. Dulu nggak sengaja kali ya? Nggak sengaja, kayak lupa ya. Lupa mau punya anak nggak gitu, tiba-tiba nongol perempuan. Dan kakakku dua-duanya cowok. Cowok. Komunikasi bisa deket nggak? Apa nih? Sama kakak-kakak itu? Oh deket banget. Deket ya? Kebetulan aku orang yang manja, jadi apa-apa. Cocok Karena udah lah. nggak ada orang tua ya. Orang tua dua-duanya udah nggak ada? Udah nggak ada, jadi apa-apa kakakku. Jadi sedekat itu, deket banget. Deket banget ya? Ponakannya banyak? Ponakan aku 2, 4. Deket sama mereka? Dekat. Ya? Iya. Dan emang komunikasinya juga lancar gitu. Maksudnya aku orang yang dekat sama keluarga sih. Jadi sebetulnya kalau di rumah kerasan banget. Jadi orang rumahan sebetulnya ya. Jadi aku orang rumahan, tapi nggak bisa diem, bingung kan? Tapi kalau udah di luar aku lebih outdoor. Kalau di rumah ngapain? Nonton TV, internet, lukis ya? Lukis. Apa lukisannya? Coba dong lihat. Lucy, ada lukisanku nggak ya? Keren juga sih, nggak nyangka ya. Aku pikir pemandangan. Oke. Lucu ya. Bagus Jadi aku lebih sih. menceritakan sesuatu itu lewat kartun. Pernah di ini nggak? Pameran gitu? Pernah dulu pameran. Tapi aku karena nggak mendalami dan akhirnya aku lari ke judul ini gitu. Ya udah jumping aja gitu. Iya. Win, ternyata kamu tuh punya banyak kemampuan ya. Gak yang cuma. orang lain nggak nyangka ya. Maksudnya aku nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Nggak Nggak nyangka. nyangka. Aku pikir kamu itu udah sukanya main aja. Iya, kayak anak gaul ya. Iya, karena gaul banget. Taunya enggak. Iya, ternyata suka di rumah ngelukis. Apalagi ngelukis ya, di rumah aku pikir nonton TV atau main internet, ternyata malah melukis. Sebenarnya kenikmatan melukis itu apa? Nih ya, kalau kenikmatan melukis, kita bisa menggambarkan sesuatu perasaan mata kita pada saat kita traveling itu di satu gambar. Gitu. Jadi kita mengakomodasikan gitu apa yang ada di sini, kita iniin ke gambaran. Oke, coba misalnya gini. Yang paling gampang ini deh. Mungkin museum Louvre yang di Louvre ya. yang di Paris. Ya, itu gimana? Misalnya bayangin misalnya Windy ke sana, lalu di ini enggak? Di gambar ya. Iya. Kalau aku itu gambarin sesuatu, menceritakan sesuatu kartun. Dari Karena aku tuh kartun banget. Aku tuh komikus ya. Aku suka komik, aku suka sesuatu hal yang lucu. Jadi segala sesuatu hal itu aku ceritakan dengan kartun gitu. Jadi pendekatannya kartun. Makanya apapun kejadian. Apapun yang dilihat ya. Apapun. Mau orang Bali lagi pakai sininya pakai buah-buah gitu, tetap kartun. Ya. Jadi ada orang ribut tetap kartun. Aku kartun banget. Pernah naik motor gitu di kartun ini? Maksudnya gambar motor. Iya, pasti kartun. Ya? Waktu itu suamiku ulang tahun. Karena aku nggak punya waktu untuk beli kado dan aku lebih pengen bikin sesuatu yang personal, aku lukisin. Jadi kegiatannya dia yang hobinya sama komputer, mama dia sukanya makan, terus kalau mandi lama itu aku gambarin semuanya di lukisan itu. Iya. Jadi bercerita tentang kegiatannya dia hari-hari. Semua aktivitas dengan pendekatan kartun. Ya. Menarik ya. Aku kartun banget. Kartun banget alirannya. Jadi kalau mama ada aliran yang realis atau surrealis gitu, portrait nggak bisa. Karena aku bukan itu. Jadi aku selalu gambarannya tuh anak-anak. Oke. Tapi bercerita. Jadi kayak mama aku cerita tentang Monas dan sekitarnya, Batavia lah gitu. Tapi kartun. Kartun ya. Atau kartun. Oke. Windy di usia segini, kira-kira apa sih yang pengen dicapai lagi? Apa yang pengen dilakukan dan apa yang belum didapatkan?
Alhamdulillah ya, kalau ngeliat sampai usiaku 40 tahun ini tuh ini Bahagia perjalanan yang luar biasa. Enggak, kalau bahagia terus nggak mungkin lah ya. Pasti ada setiap ini ujiannya tuh ada aja setiap manusia ya. Cuma daripada aku berpikir tentang ujiannya, aku lebih berpikir banyak banget berkah selama aku hidup ini gitu ya. Jadi aku selalu berpikir kalaupun ada masalah ataupun ada ujian tuh pasti always blessing in disguise gitu. Kayak Allah akan selalu memberikan hikmah di antara taring-taring bencananya. Jadi akan selalu terselip hikmah. Agar kita pintar membaca aja gitu kan. Intinya kalau kita ikro pasti kita akan terus bersyukur daripada mengeluh, daripada mengeluh. Jadi sejauh ini aku ngerasa ngejalanin ini semua tuh ikhlas. Jadi ngejalanin ini semua karena udah diberi amanah, dipercaya sama Sinemart gitu. Terus dititipin amanah sama Allah juga. Jadi ngejalaninnya ya one step at a time gitu. Dari waktu ke waktu sama enjoy. Dan satu sih, bersyukur. Kalau bersyukur pasti semuanya nggak ada yang ngeluh. Anakmu kan cuma satu, nggak pengen tambah lagi. Nah itu dia ya, pengen tambah sekalian kembar. Cuma gimana dong ini kalau syuting mulu begini, gimana namanya? Jadi ya sambil dijalanin aja sih. Maksudnya kalau emang dikasih lagi ya. Anakmu ini pernah nggak ngomongin soal pengen punya adik gitu? Enggak Ya? santai dia mah. Maksudnya kayak ya kalau mau punya adik boleh, nggak punya adik juga nggak apa-apa. Jadi santai-santai. Kelas berapa sekarang? 3 SMA. Di mana sekolah? Di Mentari. Hah? Sama anak. Oh iya, yang di Hajijian. Iya. Tapi dia 3 SMP. Oh, dia 3 SMA. Ya 3 ampun. SMA. Kita Ternyata kita tetanggaan satu sama sekolah. Keke juga tetanggaan. Oh iya. Aduh, tetanggaan semua Tetanggaan ini. nih, ya ampun. Pusing. Jadi Mentari kelas 3 ya? Iya, 3 SMA. Hajijian. Dari SD di sini. Dari SMA, karena dia dari SD dulu di apa namanya, Springfield di Cibubur. Oh, Cibubur. Nah, jadi dulu dekat mama. Jadi kalau gue lagi sibuk gue titipin nyokap. Iya. Gitu. Tapi karena nyokap udah meninggal, jadi aku tarik. Kayaknya kalau aku amatin hidupmu itu ada value-nya ya. Ada value tertentu yang kamu percayain dan dijalankan. Kayak tadi kalau misalnya ada cobaan juga merasa bahwa itu ada hikmah di balik semua kejadian gitu ya. Ya. Jadi harus Itu didapatkan dari muda atau menginjak usia tertentu gitu? Itu kesadaran itu ditanamkan oleh papaku, orang tua ya? orang tua. Jadi papaku itu karena ABRI. Ini Javanese? Java. Oh Java ya. Jadi karena orang tuaku ABRI, jadi lebih selalu bilang kamu mau dimanapun kamu hidup harus terus bisa berdiri. Kalau di laut ya makan ikan, kalau di darat ya makan yang ada, apa yang ada harus kamu bisa olah jadi makanan. Ibaratnya Gitu kalau ya, harus iya. makan daun gitu. Iya. Jadi nggak boleh cengeng. Jadi emang ditempa banget sama papa untuk jadi pribadi yang mandiri. Padahal Anda bungsu ya? Bungsu. Satu-satunya perempuan lagi? Iya. Tapi dulu manja parah. sih? Manja parah. Sebenarnya dimanja parah. Tapi juga dididik keras, jadi lebih jadi perempuan tough.